Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 pemotor bertabrakan di Jalan Nasional Limbangan, Garut. 1 pengendara motor tewas di tempat. Ribuan warga memanfaatkan libur panjang Idul Adha untuk pulang kampung, bertemu dengan keluarga dan kerabat. Tim damkar mengeluarkan ular kobra yang berbisa dari dalam rumah warga di Kelurahan Palumbon Sari, Karawang. Evakuasi membutuhkan waktu 1 jam. Kita ke informasi yang pertama, kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Nasional Limbangan, Garut. Kali ini menimpa 2 orang pengendara motor yang mengakibatkan 1 orang diantaranya tewas di tempat. Ada kecelakaan dari video amatir seorang warga memperlihatkan pengendara motor tergeletak di pinggir Jalan Nasional 3 Limbangan, Garut. Korban mengalami luka parah di kepala dan meninggal dunia di tempat. Peristiwa ini bermula saat korban Dede Durhaman, warga Selawi, Garut, melaju dengan sepeda motor dari arah Bandung menuju Tasikmalaya dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, datang Sofanudin, warga Cibatu, Garut, juga mengendarai sepeda motor dari arah sebaliknya. Tepat di depan gedung GTC di Jalan Limbangan, keduanya bersenggolan sehingga keduanya terpental dan jatuh ke aspal. Diduga helm yang dipakai Dede terlepas sehingga kepalanya membentur aspal, sehingga menyebabkan pendarahan hebat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setelah kejadian kecelakaan di Jalan Nasional, yang pastinya di Jalan Sepadana dekat GTC, dua orang korban, yang 1 meninggal, yang 1 luka-luka. Yang meninggal sekarang sudah dibawa oleh pihak keluarga, yang luka-luka masih tahap observasi di puskesmas. Berdasarkan keterangan dari salah satu korban bahwa korban yang meninggal itu berlawanan dengan korban yang luka-luka. Menurutnya korban meninggal itu senggolan sama lawannya, menyenggol ke korban yang luka-luka. Luka yang meninggal tuh luka di bagian kepala. Luka robek di bagian kepala atas kurang lebih 20 cm dan korban meninggal di tempat. Motor sama motor. Dari arah mana Pak? Saya kurang tahu dari arah mananya. Yang pasti motor sama motor ya? Motor sama motor katanya gitu Pak, mau ngejemput istrinya yang kerja di pabrik di sana, pabrik sepatu. Terus ada korban Pak? Korban ada meninggal 1 orang. Tapi katanya gitu, saya nggak tahu persis, itu yang dari arah barat yang meninggal. Sofanudin hanya mengalami luka ringan dan keduanya langsung dibawa ke Puskesmas Limbangan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Setelah sempat dilaporkan hilang selama 1 minggu, seorang pemuda ditemukan tewas mengambang di aliran Sungai Curug Agung, Kecamatan Salaga Herang, Subang pada Selasa siang. Polisi tidak menemukan bekas penganiayaan di tubuh korban dan diduga korban tercebur ke sungai dan hanyut karena tak bisa berenang. Rizky Nurdiansyah, berusia 23 tahun, warga Cimahi, ditemukan tewas mengambang di Sungai Cikadu Curug Agung, Kecamatan Sagala Herang, Subang. Polisi dibantu warga langsung mengevakuasi jasad korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga korban tewas karena tercebur dan hanyut terseret arus sungai. Sementara dari keterangan saksi, korban diketahui merupakan pasien salah satu pondok pesantren spesialis pengobatan ODGJ di Subang. Korban dilaporkan hilang dari pesantren seminggu yang lalu, hingga ditemukan sudah tak bernyawa. Laporan dari warga bahwa ada ditemukan jenazah. Setelah itu kami dan tim menuju ke lokasi dan memang ditemukan jenazah seorang laki-laki. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan, Pak? Dan kami koordinasi dengan tim Inavis, juga tim medis. Alhamdulillah tidak ada tanda-tanda kekerasan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, kami
memang yang bersangkutan ada sedikit gangguan kejiwaan, jadi ada kecelakaan lah mungkin gitu. Berarti sudah hilang berapa hari dan ditemukan hari ini gitu? Kalau hilangnya kurang lebih kata seminggu, sudah dicari kemana-mana, sudah dengan berbagai macam usaha, dan baru diketemukan hari ini dalam keadaan sudah meninggal. Dugaan sementara penyebab meninggalnya karena terjatuh ke sungai atau gimana? Ya mungkin karena cuaca ekstrim kan 2-3 hari ini hujan besar, juga kemungkinan ya. Dan juga ada riwayat penyakit. Ini adalah santri rehab kami Pak, Pondok Pesantren Rodoto Ulum 2, unit rehab DGJ, kejiwaan yang bertempat di Kampung Karapiak, Desa Cintamekar, Kecamatan Serang Panjang. Dia itu kabur dari hari 1 minggu dari sekarang, itu kurang lebih hari Selasa. Hari Selasa jam 12 kabur dan terus diupayakan dicari oleh pengurus ya, sampai ketemu tadi berita dari Binmas Polsek Cintamekar itu Pak Erik. Ada riwayat sakit atau riwayatnya selain dia terganggu jiwanya, dia itu ada riwayat kejang-kejang kalau dia tidak minum obat Pak. Saya yang biasa setiap hari ngasih obatnya 2 kali sehari. Obatnya dikirim dari keluarganya. Pihak keluarga dan pesantren meyakini korban meninggal murni akibat kecelakaan. Jenazah korban selanjutnya dibawa pihak keluarga ke rumah duka Cimahi untuk dimakamkan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Desa Kertaharja, Sumedang terbakar pada Selasa malam. Beruntung semua penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran rumah terjadi di permukiman padat penduduk di Dusun Bojong Berot, Desa Kertaharja, Kecamatan Tanjung Kerta, Sumedang. Api berkobar hebat meski warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu datangnya petugas damkar. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Pemilik rumah yang baru pulang mencari rumput mengatakan, sebelum terbakar, ia mendengar suara percikan listrik. Tak lama kemudian muncul api dari salah satu kamar. Api kemudian dengan cepat menjalar dan membakar seisi rumah yang dihuni 2 kepala keluarga tersebut. Itu dari listrik. Terus awalnya pertama saya datang, habis mencari rumput, begitu masuk ada bunyi kletek-kletek gitu. Itu kira-kira jam berapa Pak kejadiannya Pak? 6:30 Pak, habis maghrib. Ya. Kalau penyebabnya sendiri kira-kira apa Pak? Saya kurang tahu, kurang paham Pak. Tahu dari apa, pokoknya kayaknya dia dari listrik. Kayaknya dari listrik. Itu awalnya di ruangan sebelah mana sih Pak? Ruangan kamar ketiga, nyala ke atas. Ya. Satu rumah Pak. Satu rumah? Iya, rumah saya doang. Itu seluruhnya habis Pak? Habis itu, semuanya isinya habis semua. Ya api aja di kamar. Di kamar sebelah mana itu Kang? Sebelah tengah, kamar sebelah tengah. Itu kira-kira jam berapa Kang? Jam 6 lebih lah, habis maghrib. Habis maghrib. Terus melihat api itu gimana Kang? Ya kaget, langsung naik ini ke gorden pintu. Langsung ke atas aja ke genteng. Oh gitu. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut karena para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Namun akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Untuk sementara penghuni rumah mengungsi ke rumah kerabatnya. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ratusan penumpang dari berbagai wilayah di Karawang Selasa malam memenuhi terminal bus antar kota antar provinsi di Jalan Raya Kelari Karawang menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha. Kepadatan arus lalu lintas juga terlihat di ruas tol Jakarta Cikampek dan tol Cipularang. Suasana terminal bus Kelari Karawang Selasa malam tampak ramai. Ratusan penumpang dari berbagai daerah memenuhi terminal Kelari, terminal antar kota antar provinsi. Mereka adalah calon penumpang yang akan pulang ke kampung halaman menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha. Banjarnegara. Rencana pulang apa
ini apa wisata? Di mana? Pulang ke rumah. Libur panjang ya, Kude? Iya. Sama siapa teh? Sendiri. Mau jalan-jalan Pak, liburan panjang soalnya. Libur panjang? Iya. Mudik atau gimana? Mudik Pak, saya ke Purworejo saya. Kumpul bareng sama keluarga, udah lama nggak mudik, kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahunan? Ya, sejak Covid. Idul Fitri nggak pulang? Idul Fitri nggak pulang gitu Bang. Baru sekarang nih momennya baru. Alhamdulillah baru sekarang. Jadinya terminal Kelari jadinya alhamdulillah terpantau ramai lah malam sekarang. Tak hanya untuk pulang kampung, sebagian warga juga memanfaatkan libur panjang untuk liburan. Sementara itu ribuan kendaraan pribadi juga membadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang. Kendaraan melaju dari arah Jakarta ke arah timur menuju ruas tol Cipali untuk menikmati liburan di kampung halaman serta tempat wisata. Kepadatan di ruas tol Cikampek selain karena volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ruas tol Cipali, juga karena arus kendaraan dari tol Purbalenyi Bandung yang akan melintas di tol Jakarta Cikampek. Meski padat, petugas belum melakukan rekayasa lalu lintas. Di Purwakarta, jelang libur panjang Lebaran Idul Adha dan akhir pekan, arus kendaraan di tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung juga terpantau ramai pada Selasa malam. Peningkatan arus kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 79 di sekitar Babakan Cikau. Iring-iringan kendaraan baik kendaraan pribadi, bus maupun kendaraan besar tampak pada ruas jalan ini, namun tidak sampai mengalami kemacetan. Syamsul Nursyam dan Zainal Arifin melaporkan dari Karawang dan Purwakarta. Sementara untuk mengantisipasi kemacetan saat libur panjang Idul Adha, Polrestabes Bandung menyiagakan ratusan personil di titik rawan kemacetan. Para personil yang akan disebar mulai dari pintu masuk kota Bandung hingga jalur wisata. Polisi juga disiagakan di lokasi sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Pengamanan untuk memperlancar kegiatan libur panjang Idul Adha mulai dilakukan oleh Polrestabes Bandung pada hari Rabu. Pengamanan dilakukan pada jalur wisata maupun lokasi tempat sholat Idul Adha yang akan berlangsung 2 kali, yaitu pada hari Rabu dan Kamis. Khusus untuk mengantisipasi kemacetan saat libur panjang nanti, seluruh personel dari fungsi Satlantas akan disiagakan di lokasi wisata dan titik rawan kemacetan. Pengamanan di jalur wisata akan dilakukan mulai dari pintu masuk kota Bandung, yaitu gerbang tol Pasteur, pusat kota, Jalan Dago, Setiabudi, Lembang, hingga perbatasan antara Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Sistem rekayasa jalan telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan, terutama di jalur utama wisata Bandung-Lembang. Dalam rangka menghadapi libur panjang, kami jajaran Polres Bandung sudah menyiagakan anggota untuk mengamankan titik-titik wisata, jalur-jalur menuju titik wisata, dan juga mengamankan kegiatan agama. Karena di sini ada 2 kegiatan agama, sholat Id yang dilaksanakan hari Rabu dan hari Kamis. Dan itu kita siapkan pengamanan untuk kegiatan agama, termasuk untuk libur panjang. Kita sudah siapkan sprint pengamanan untuk tempat wisata, tempat hiburan, jalan-jalan, kita kerahkan semua. Insya Allah kita akan memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung yang datang kota Bandung, termasuk untuk keamanan. Kalau titik rawan kepadatan sendiri di mana? Ya biasanya di jalan masuk Pintu Pasteur, arah Dago, arah Lembang, yang masuk perbatasan Kabupaten dan Cimahi. Dan jumlah personilnya berapa? Ya yang pasti kita sesuai dengan biasa, tapi kita lebih ditingkatkan untuk kegiatan lebih ditingkatkan, lebih daripada seperti itu. Ya. Selain di lokasi wisata dan titik rawan kemacetan, personel kepolisian juga akan disiagakan di lokasi sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban yang dimulai pada hari Rabu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.